Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roisul Haq dalam channel Project Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai BIMTEK Guru Belajar yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam BIMTEK ini nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa materi dan latihan soal. Yang pertama harus kita kerjakan adalah asesmen pra program tahap 1. Ini langsung saja saya buka asesmen atau soalnya. Nah, di sini kita akan diberikan soal sebagai pengantarnya sebelum memasuki BIMTEK. Ya, langsung saja kita mulai soalnya. Kita bisa mulai dengan mengklik tombol start quiz. Oke, soal yang pertama, di sini ada soal, kemudian ada 4 opsi jawaban. Anggap saja ini adalah soal nomor 1 dengan jawaban, kita anggap jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Nanti saya akan memberikan triknya. Oke. Jadi di asesmen praprogram ini kita akan diberikan 50 soal. Nah, 50 soal ini dia berurutan, tidak diajak sama sekali. Nah, dari 50 soal ini nanti akan diecer-ecer atau dibagi-bagi ke dalam beberapa sub pembahasan. Ya, di sini ada juga nanti pembahasannya konsep pembelajaran jarak jauh. Nanti ada konsep kurikulum pada kondisi khusus, konsep asesmen diagnosis awal, diagnosis berkala, ragam model pembelajaran jarak jauh, kemudian penggunaan teknologi. Nah, dari 50 soal ini nanti akan dibagi menjadi beberapa pembahasan ini. Nah, di masing-masing pembahasan itu juga ada soalnya yang sama diambil dari soal pra assessment ini. Nah, nanti di akhir baru kemudian kita diberikan soal lagi yang sama dengan yang sudah saya buka ini, namanya pasca program tahap 1 dengan jumlah yang sama tapi soalnya diacak. Ya, soalnya diacak tapi kemudian opsi jawabannya tidak. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu nanti sambil disimak, silakan jenengan simpan atau jenengan tulis jawaban dari soal yang sudah saya bahas karena nanti akan muncul lagi di sini. Oke ya. Jadi langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah A. Memberikan tugas sesuai target capaian kurikulum. B. PJJ atau pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama. C. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Atau yang D. Menyamaratakan kondisi, minat, dan fasilitas belajar siswa. Yang ditanyakan adalah salah satu prinsip utama dalam PJJ. Yang A itu jelas salah karena dia memberikan tugas sesuai dengan targetnya kurikulum. Sedangkan PJJ tidak mungkin semuanya bisa tercapai. Yang B juga salah karena dia ada kata PJJ dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama. Nah, bagaimana jika tempat anak peserta didiknya itu tidak ada teknologi sama sekali, maka tidak akan bisa berjalan. Yang C memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Ini mungkin benar ya. Kita lihat jawaban yang D dulu. Menyamaratakan kondisi. Nah, ini sudah ada kalimat menyamaratakan, ini jelas-jelas sudah salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Oke, next. Dalam menghadapi situasi darurat wabah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya banyak kendala atau kesulitan yang terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan adalah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A menyediakan telepon genggam dan
laptop untuk guru dan peserta didik, sepertinya ini sangat mustahil ya. Yang B, mendorong kolaborasi orang tua, guru dan peserta didik, ini mungkin benar ya. C, memastikan orang tua mendampingi peserta didik selama kelas online berlangsung. Nah, kalau dia mendampingi terus, apakah dia nggak kerja? Nah, ini juga sepertinya tidak mungkin. Yang D, meminta peserta didik untuk mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas tepat waktu. Nah, ini juga jenis-jenis model yang bukan PJJ ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, mendorong kolaborasi orang tua, guru dan peserta didik. Next. Ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal utama yang harus dilakukan oleh guru adalah A, menyiapkan aktivitas dan tugas belajar, tentunya ya, jelas. Kita lihat jawaban yang lain dulu. B, membangun kesepakatan dengan orang tua dan peserta didik. Ini sepertinya juga benar. Kita lihat jawaban yang lain dulu, karena yang ditanyakan adalah hal pertama. C, mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Ini juga kemungkinan benar. Yang D, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang ditanyakan adalah hal pertama yang harus dilakukan. Nah, tentunya di dalam kondisi yang seperti ini, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah ini, mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Oke ya. Next, soal yang selanjutnya nomor 4. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua dan peserta didik termasuk dalam cara 5M. Maksudnya gimana ini? Soalnya nggak jelas ya. Saya ulang lagi. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua dan peserta didik termasuk dalam cara 5M. Tuh. Oh ya, ini sepertinya dia butuh kalimat tanya soalnya ya. Oke, nggak masalah. Ingat ya, 5M itu apa saja kemarin? 5M itu memanusiakan hubungan, memahami konsep ya, kemudian membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks ya. Ini yang ditanyakan adalah melakukan kolaborasi antara guru, orang tua dan peserta didik itu termasuk yang mana ya? Berarti dia termasuk yang memanusiakan hubungan ya. Jelas. Oke. Next, nomor 5. Pekan lalu Guru Adit memberikan tugas membuat laporan kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan di rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, Guru Adit memberikan komentar dan masukan untuk masing-masing peserta didik. Cara 5M yang diterapkan oleh Guru Adit adalah, jadi kita pilih dari yang 5M tadi, yang dilakukan oleh Guru Adit itu termasuk yang mana ya. Jadi dia memberikan tugas yang dapat dikerjakan di rumah. Kemudian setelah terkumpul, dia memberikan komentar, memberikan respon, dan memberikan masukan. Oh, ini kurang gini dan yang lain sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh Guru Adit itu termasuk yang mana? Membangun keberlanjutan, memahami konsep, memilih tantangan, atau memberdayakan konteks. Jadi sepertinya jawaban yang paling tepat adalah yang A, namanya membangun keberlanjutan. Oke. Yang nomor 6 yang selanjutnya. Perhatikan daftar di bawah ini. Memberikan komentar atau masukan dari tugas yang dikerjakan peserta didik. Nah, ini sebenarnya gampang ya soalnya ya. Karena di nomor 4 tadi sudah ada kalimat itu dan kita udah yakin jawabannya itu ya. Nah, maka kita nggak perlu lagi membaca pernyataan yang kedua dan yang ketiga. Yang ditanyakan di sini adalah tergolong dalam cara 5M manakah pernyataan-pernyataan di atas. Nah, ini udah kelihatan sekali. Tadi jawabannya sama dengan nomor 4, yakni membangun keberlanjutan ya. Oke, jadi kita bisa mencari selainnya di situ. Oke, yang nomor 7. Selain memanusiakan manusia, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui cara memilih tantangan. Dari pilihan di bawah ini, manakah cara memilih tantangan yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang tua ya. Jadi kita dari 5M itu yang kita bahas di sini adalah yang memilih tantangan. Oke, kita lihat jawabannya. A. Berdiskusi tentang tujuan pembelajaran ya. Di bawah ini, manakah cara memilih tantangan yang tepat untuk direkomkan kepada orang tua ya. Kalau kita ngomong dengan orang tua, jelas ya
tidak terlalu memperhatikan tujuan dari pembelajaran karena itu ranahnya dari seorang guru. Yang B, menyusun jadwal belajar bersama anak. Ini masih mungkin ya, masih masuk akal karena anak dia belajar di rumah dengan orang tua. Yang C, bertanya tentang belajar, bertanya tantangan belajar kepada anak ya. Ini sepertinya juga nggak masuk akal ya, karena orang tua yang jelasnya yang ditanyakan adalah hambatan-hambatan dan gangguan yang dialami anaknya, bukan tantangannya ya. Yang D, menjadi narasumber untuk topik belajar yang relevan. Nah, yang D ini justru malah membebani orang tua. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, menyusun jadwal belajar bersama anak. Jadi biar anaknya itu ada yang ngurusi ya. Nomor 8. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan guru Roni menunjukkan bahwa peserta didik merasa bosan belajar dari rumah. Mengetahui hal tersebut, guru Roni berdiskusi dengan orang tua dan peserta didik untuk mencari solusinya. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, cara 5M yang dilakukan oleh guru Roni adalah, ini ditanyakan lagi 5M lagi ya. Oke, yang A, membangun keberlanjutan. Yang B, memahami konsep. Yang C, memanusiakan hubungan. Dan yang D, memberdayakan konteks ya. Dari sini udah kelihatan kalau kita udah membaca materinya, yang dilakukan guru Roni adalah termasuk membangun keberlanjutan ya. Kita kunci jawabannya yang A. Yang selanjutnya nomor 9. Sebelum dilakukan pembelajaran jarak jauh, sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh, guru absen terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid. Di beberapa kesempatan, guru absen menjelaskan mengenai tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh lewat video tutorial dan infografis kepada orang tua. Apa yang dilakukan guru absen ini tergolong dalam cara 5M? Loh, kok gitu pertanyaannya? Ya, kak gitu harusnya ya. Apa yang dilakukan guru absen ini tergolong dalam 5M? Berarti jawabannya ya, tidak gitu, bukan itu ya. Gak gitu harusnya pertanyaannya ini ya. Termasuk yang mana gitu, harusnya ada kalimat itu. Gak masalah ya. Yang A, memberikan konteks. Yang B, memilih tantangan. Yang C, memahami konsep. Yang D, membangun keberlanjutan. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, memahami konsepnya. Oke. Yang nomor 10, kurikulum dalam kondisi khusus merupakan yang A, kurikulum yang baru untuk masa pandemi. B, penyederhanaan dari kurikulum nasional. C, gabungan kurikulum nasional dengan kurikulum yang dibutuhkan. Yang D, penjabaran dari kurikulum nasional yang dirasa perlu. Nah, soal ini kalau kita baca sekilas sepertinya semua jawabannya benar ya, tapi perlu diingat jenis soal yang seperti ini itu belum bisa dikatakan soal yang hot ya, karena saya tahu soal ini diambil dari materi yang sudah diberikan kemarin ya. Jadi kalau kita cari materinya langsung ketemu ya. Saya kira ini bukan soal hot ya, gampang sekali. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan, di sini ada kata kuncinya, kurikulum yang baru. Jelas ini bukan ya, kita nggak menggunakan kurikulum yang baru. Yang B, penyederhanaan dari kurikulum nasional. Nah, ini mungkin jawabannya. Kita lihat yang C dulu, gabungan kurikulum nasional dengan kurikulum yang baru. Di yang A tadi udah muncul, kita nggak menggunakan kurikulum yang baru ya, tapi cuman dirampingkan atau cuman disederhanakan saja kurikulumnya. Yang C, penjabaran dari kurikulum nasional. Nah, ini apa lagi ya? Ini kita mau menyederhanakan malah dia menjabarkan, jelas salah. Jawaban yang tepat adalah yang B, penyederhanaan kurikulum. Oke. Next, nomor 11. Pembelajaran jarak jauh yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas. Oke, nomor 11 ya.